semuanya, perkenalkan nama saya Noviani dengan NPM 224111022. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah hukum bisnis yang berjudul Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis dan para pembantunya. Perusahaan atau badan usaha. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Bentuk-bentuk badan usaha seperti persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan BUMN. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau dividen. Perusahaan itu meliputi beberapa unsur, yaitu 1. Pembentukan badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan atau dividen. Kemudian ada suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsurnya, antara lain terus-menerus atau tidak terputus-putus. Yang kedua, secara terang-terangan atau karena berhubungan dengan pihak ketiga, kemudian dalam kualitas tertentu atau karena dalam melakukan perniagaan. Kemudian keempat, mengadakan perjanjian perdagangan, dan yang kelima harus bermaksud memperoleh keuntungan atau dividen. Perusahaan sebagai wahana atau pilar pembangunan perekonomian ini telah diatur dalam KUHP Perdata, KUHD Dagang, dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dengan berbagai bentuk hukum. Bentuk-bentuk hukum badan usaha tersebut adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Persekutuan perdata menurut RT Sutandia R. Hadikusuma dan Sumantoro, persekutuan perdata adalah suatu persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu atau imbreng ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Kemudian ada persekutuan firma, yakni suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan ini diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD dan mengandung unsur-unsur berikut, yakni menjalankan usaha bersama dengan nama bersama atau firma, tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV, singkatan dari komanditer Venostaff, diatur dengan pasal 19 sampai dengan pasal 21 KUHD Dagang, yakni suatu firma yang mempunyai suatu atau beberapa orang sekutu komanditer. Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yakni sekutu komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan. Kemudian ada sekutu komanditer, yaitu sekutu yang pasif atau tidak aktif dalam mengurus persekutuan. Kemudian ada perseroan terbatas, yakni suatu bentuk usaha yang berbadan hukum. Kemudian pada awalnya perseroan ini adalah terbatas yang diatur juga dalam KUHD yang kemudian diganti dengan nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, karena Undang-Undang nomor 1 19
95 ini sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Undang-undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persamaan Terbatas atau Lembaran Negara tahun 2007, Nomor 106 tanggal 16 Agustus 2007. Kemudian kelima adalah koperasi. Koperasi berasal dari kata CO dan cooperation yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, secara umum Arifin Saniago menyatakan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan kerja secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya. Kemudian ada badan usaha milik negara atau BUMN, yakni badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan atau pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini ada memiliki dua jenis. Jika sebelumnya menurut peraturan perundangan yang lama, 1 Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960 tentang perusahaan negara, dan 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk usaha badan negara BUMN, terdiri dari perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan atau persero. Menurut Undang-Undang 19 tahun 2003, BUMN terdiri dari perseroan dan perusahaan umum. Perusahaan perseroan atau persero ini adalah memiliki maksud dan tujuan pendirian perseroan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003. Kemudian perusahaan umum atau PARUM itu maksud dan tujuannya didirikan yakni untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan membahas materi selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.